Masih banyak dari kita yang masih menahan diri akan sesuatu hal yang tidak membuat kita nyaman. Dalam hal apapun, pertemanan yang toksik, pertengkaran di dalam rumah, tuntutan sosial, dan negara yang selalu abai dengan kita, dan mungkin akan selalu abai sampai kita memulai semuanya. Halo semuanya, aku Pandawa Ricardo dan kali ini aku mau ajak kalian semua untuk memahami betapa powerfulnya kata-kata yang kita miliki. Dan mari mulai langkah kita untuk menjadi seseorang yang berpikir kritis. Teman-teman, hari ini aku seneng banget dan semangat banget. Tahun baru, rambut baru, ya kan? Kalau kemarin tuh gondrong banget kayaknya. Nggak cocok gitu kalau untuk buat video yang kesannya menasehati orang-orang. Setelah hampir 1 bulan atau bahkan sudah 1 bulan yang lalu, aku mengupload 2 video di YouTube. Akhirnya kembali lagi membuat video. Bukan karena sibuk, bukan karena malas, tapi karena kena mental. Ya, terpukul keras oleh ekspektasi sendiri. Bangkit dari keresahan-keresahanku terhadap ketertinggalan dan porak-poranda hasil dari oknum pemimpin di daerahku. Aku mulai untuk menyadarkan diriku sendiri betapa pentingnya perananku sebagai regenerasi nahkoda yang nantinya akan membawa kemana arah kapal daerahku akan berlayar. Makanya saya harus bicara. Sejauh ini sebagai rakyat sipil yang tidak memiliki peranan langsung di meja kepemimpinan, aku di dalam proses menyadarkan diriku bahwa kita tinggal di negara yang menjunjung tinggi freedom of speech. Ya, seenggaknya itu yang selalu digaung-gaungkan oleh pemimpin kita. Freedom of speech akan selalu free sampai akhirnya kamu menemukan ketersinggungan yang memerangimu. Entah kamu tersinggung oleh orang lain atau tidak menutup kemungkinan kamu tersinggung oleh dirimu sendiri. Tapi apa boleh buat? Itulah tantangannya karena kita menggunakan fitur free yang disediakan oleh negara. Mungkin kamu harus sedikit membayar untuk mendapatkan fitur pro, tapi kamu tidak punya uang. Karena berbicara ini bersifat gratis, maka seharusnya kritikan-kritikan atau gagasan yang kita sampaikan ke muka publik menjadi lebih tajam dalam mengkritik, terarah, dan harus valid. Fungsikan isi kepala kita sebagaimana mestinya, karena manusia dipastikan berbeda kelas sosial, akan tetapi manusia sama dalam pertarungan intelektualnya. Otak kita tidak mempan dibatasi dengan kasta. Walaupun dalam bagian badan kita, otak kita adalah barang yang perlu dan penting. Hati, jantung, usus, dan sebagainya juga penting. Tetapi kalau tidak bertulang belakang, kita tidak bisa berdiri. Tan Malaka dalam bukunya Madilog. Kalau dirasa kita belum cukup kompeten dalam mengkritiki negara kita, maka mulailah mendebat pemerintahan berskala kecil di lingkungan kita. Contoh kecil misalnya, orang tua kita memang sudah hidup 30, 40, atau 50 tahun mengitari bumi, tetapi tidak semua standar yang mereka bawa kembali ke rumah itu baik. Kamu belum akan menjadi anak durhaka bila mendebat gagasan yang diberi orang tuamu. Kecuali kalau kalian pas debat, kalian bentak-bentak segala macem, yaitu lain ceritanya. Kalau kalian sudah merasa cukup punya nyali dan siap terbuka dengan perbedaan, aku mau saranin ke kalian, ada podcast yang membahas hal-hal semacam ini dan tentu saja menarik untuk didengarkan, yaitu podcast Musuh Masyarakat. Yang kalau nggak salah judulnya itu Kita Boleh Melawan Orang Tua. Waduh. Judulnya serem ya, tapi kalian harus dengerin secara langsung supaya nggak ada kesalahpahaman di antara kita. Semerta-merta kalau kita nggak setuju, bukan berarti langsung durhaka. Betul, betul. Yoi, misalnya orang tua Anda ngajak sesuatu yang nggak masuk akal. Misalnya, Ayo nak, gabung ke Sunda Empire. Dan meskipun ini dibalut dengan komedi, tapi itulah tantangannya, di mana kita harus mulai menyadari bahwa pengetahuan baru bisa diambil dimanapun tempatnya, di komedi sekalipun. Nah, siklusnya sama ya kayak di pemerintahan kecil lainnya, kayak di tempat kerja, di tongkrongan, di lingkungan sekitar rumahmu.
Cobalah untuk berbicara, dan saat kamu berbicara dengan deliver yang baik, kamu akan merasakan adiksinya betapa menyenangkan, melegakannya jika kita sudah menyampaikan apa yang ada di kepala dan hati kita. Di saat kita sudah mulai paham kenapa kita harus berbicara, maka mulailah untuk mencari apa yang ingin kita bicarakan. Ya, mulai dari keresahan-keresahan pribadimu, atau lebih bagus lagi, di bidang apa kamu cukup kompeten untuk membahasnya. Setidaknya latih diri kita untuk coba menyampaikan sesuatu yang selama ini kita pendam di dalam diri kita. Seperti para lelaki yang berkumpul dengan teman-temannya di jam 1, 2, 3 malam. Mereka akan secara random mengasah otak mereka, mengasah pemikiran mereka dengan tema-tema yang aneh bagi kebanyakan orang untuk didebatkan. Tapi yang nggak masalah, kita melatih otak kita untuk selalu bergerak, selalu berfungsi sebagaimana mestinya. Meskipun dengan hal-hal yang remeh, kurang-kurangi untuk menggunjing kehidupan orang dan mulailah membahas perilaku-perilaku yang menyimpang, yang merugikan diri kita, merugikan orang lain, merugikan negara kita. Karena kita semua bebas berbicara. Ya, bebas sebebas-bebasnya, tapi tetap gunakan otak kita. Kita bebas berbicara positif ataupun negatif, semua tergantung pada diri kita sendiri. Mulailah biasakan untuk berfatwa atau mengeluarkan kata-kata yang berlandasan intelektual, supaya kecerdasan bisa dimulai dari diri kita, menyebar kepada orang lain. Ingat, jangan fokus pada orangnya, fokus pada perilakunya. Penjahat bisa berubah menjadi baik, orang baik bisa berubah menjadi jahat. Kebaikan bisa digunakan untuk meringankan vonis bersalah karena korupsi 300. Kamu harus tahu bahwa kamu tidak bisa mengontrol respon orang lain atas apa yang kamu sampaikan. Tapi kamu tahu apa respon-respon yang akan muncul atas apa yang kamu sampaikan. Persiapkan semuanya, tanggung jawabkan apa yang sudah kamu katakan. Karena yang mendengarmu adalah seluruh lapisan masyarakat. Hindari rasa angkuh pada masukan, enggan menerima kritik, karena tidak semua orang memiliki rasa yang sama dengan kita. Bisa saja kamu menggebu-gebu atas apa yang kamu sampaikan, tapi menurut orang lain, itu bukan hal yang terlalu penting. Ya karena tadi, perasaannya beda, latar belakangnya beda, keresahannya beda, maka mulai biasakan diri kita dengan perbedaan. Mungkin pendek saja ya untuk ajakan untuk memulai berbicara ini. Dan ingat, kamu bukan siapa-siapa kalau kamu tidak melakukan sesuatu, dan kamu akan hidup tanpa sesuatu sampai akhirnya kamu benar-benar menghilang tanpa melakukan sesuatu. Silahkan mulai perubahanmu. Buat yang sering menyendiri, cobalah untuk mulai berinteraksi. Terima kasih sudah menonton. Silahkan like, komen, dan share. Dan buat teman-teman yang mungkin terinspirasi untuk membuat konten, silahkan tag aku, kirim linknya ke aku, dan aku akan nonton. Dan kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.